Shalom Aleichem bersama Mesias, selamat sore semua. Mengapa sih manusia itu diciptakan sebagai puncak dari ciptaan Allah? Mengapa tidak cukup menciptakan binatang, tumbuh-tumbuhan, atau alam semesta ini saja? Karena yang menjadi landasan ciptaan itu adalah kasih. Kita ingat itu. Itu diciptakan karena kasih. Dan Allah ingin membagi kasihnya itu kepada sesuatu yang di luar dirinya. Yang berarti kepada makhluk yang memiliki kemampuan untuk mengasihi. Oleh karena itu, penciptaan alam semesta yang lainnya itu tidak memadai untuk dapat menyambut kasihnya Allah itu. Itulah sebabnya Allah menciptakan manusia sebagai puncak, supaya pada akhirnya tujuan dari kasih yang ada di dalam dirinya yang Tritunggal itu mencapai tanggapan, yaitu tanggapannya pada manusia. Coba kita baca lagi di dalam Efesus 1 ayat 5. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ya, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula. Jadi penentuan dari semula inilah yang disebut sebagai predestinasi. Atau kalau bahasa Arabnya takdir. Jadi Allah menakdirkan kita, manusia, itu takdirnya takdir kasih. Mengapa? Karena dia menciptakan manusia atas dasar kasih tadi. Lah mengapa dasarnya kasih? Karena dia Tritunggal. Jadi ini saling terkait ya. Kita tidak bisa berbicara tentang keselamatan, makna keselamatan, tujuan penciptaan, kalau kita tidak mengerti kasih. Dan kita tidak mengerti kasih kalau tidak mengerti Tritunggal. Kasih munculnya dari mana? Nah, munculnya karena Allah itu Tritunggal. Maka di dalam dirinya yang Tritunggal inilah, yang akhirnya di situ relasi yang ada dalam Tritunggal itu adalah kasih. Dia menciptakan kita. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya yang diciptakan itu dapat menyambut kasihnya Allah tadi. Coba baca lagi nih ya, Efesus 1 ayat 5, karena ini penting sekali ini. Baca lagi. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Ya, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula, artinya menakdirkan tadi, oleh Yesus Kristus. Mengapa oleh Yesus Kristus? Ya, karena kasihnya Allah itu terjadi akibat dia mengasihi firman-Nya dari kekal, yang firman itu ketika jadi manusia namanya Yesus. Jadi kasihnya Allah ini terjadi karena Yesus. Coba kita baca lagi dari Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi Engkau telah mengasihi aku, yaitu firman yang nanti jadi manusia namanya Yesus. Maka kasihnya Allah itu oleh Yesus Kristus ini. Karena kasih itu muncul akibat Allah mengasihi firman-Nya, mengasihi Yesus Kristus ini di dalam Roh Kudus. Maka dia menentukan kita dari semula. Semula kapan? Semula sejak sebelum ada apa-apa. Sebelum ada dunia. Dia dari kasih, dalam kasih yang ada dalam Yesus itu, akhirnya dia merencanakan kalau gitu, karena ini kasih ada di dalam diri kita, diri Allah yang Tritunggal itu, kita perlu sharing gitu loh kalau gampangnya, kepada yang di luar diri kita. Nah, disitulah akhirnya Allah menjadikan, padahal nggak ada siapa-siapa di luar dirinya, lalu Allah menciptakan. Jadi dia menciptakan atas dasar kasih, dan tujuannya apa? Supaya kita menjadi anak-anaknya. Nah, menjadi anak-anak itulah keselamatan. Jadi penentuan takdir untuk selamat itu
adalah akibat dari kasih. Nah, ini perlu saya garis bawah ini dulu. Ini yang menjadi perbedaan antara reformasi Protestan dan ajaran Protestan pada umumnya dan juga Katolik mengenai keselamatan karena titik pijaknya yang beda. Terutama di dalam ajaran Calvinisme. Calvin adalah seorang pengacara, seorang lawyer. Sehingga pemikirannya lebih pemikiran kepada hukum. Dan pemikirannya tentang hukum ini mempengaruhi pemikiran teologinya. Seorang lawyer yang melakukan teologi, akhirnya mempengaruhi teologinya. Sehingga ketika dia berbicara tentang penciptaan, itu dia berbicara dari sisi hukumnya Allah, yaitu Allah mencipta karena dia punya kedaulatan, kekuasaan untuk mencipta. Nah, ini bedanya dengan Alkitab. Kalau Alkitab, dan itu ajaran ortodoks, Allah menciptakan karena kasih tadi. Nah, Calvin, dan akhirnya menjadi ciri ajaran Protestan pada umumnya, itu mulainya dari kedaulatan Allah, bukan kasihnya Allah. Nah, dari mana kok Calvin berpikir itu? Mengapa teologi reformasi berpikir seperti itu? Karena pada abad keempat, gereja barat yang berpusat di Roma waktu itu, diserbu oleh kaum barbar, suku-suku barbar. Ya, suku-suku barbar itu sekarang jadi bangsa Jerman, bangsa Perancis, bangsa Skandinavia, bangsa-bangsa yang sekarang menjadi bangsa-bangsa Eropa itu. Dan akhirnya wilayah negara barat ini wilayah kekristenan barat karena pusat kerajaan pindah ke timur. Di gereja timur ya, di Konstantinopel. Sehingga gereja barat waktu itu tidak mempunyai pusat kekuasaan pemerintahan. Sehingga suku-suku barbar yang menyerang bagian barat ini mendirikan kerajaan kecil-kecil yang disebut sebagai kerajaan feodal. Sehingga ketika gereja timur masih di bawah kekaisaran yang jaya, yaitu Kekaisaran Bizantium, gereja barat waktu itu secara politis tidak punya kekaisaran lagi. Para orang penyerbu, orang-orang barbar ini akhirnya mendirikan kerajaan pemerintahan yang namanya feodal, kerajaan feodal. Nah, di dalam kerajaan feodal ini, kalau orang melakukan pelanggaran terhadap hukum, sistemnya, kalau orang melakukan pelanggaran terhadap hukum, itu penentuan hukumannya kalau dia salah, itu bukan berdasarkan kualitas atau mutu kesalahannya, tetapi berdasarkan kepada siapa dia bersalah. Contohnya, kalau dua orang petani, yang satunya mencuri mangga yang dimiliki oleh petani satunya, mungkin dia tidak dihukum. Karena apa? Di samping barang yang dicuri murah, tetapi kedudukannya sama. Petani dengan petani, ya mungkin kalau dihukum sedikit atau malah tidak dihukum sama sekali. Nggak ada artinya. Tetapi buah mangga yang sama, yang dimiliki petani, dicuri oleh petani, itu miliknya raja. Nah, bukan saja dia tidak dihukum, mungkin dia dihukum mati. Karena itu miliknya raja. Nah, sistem hukum feodalisme begitu, gitu loh. Jadi kepada siapa dia berbuat salah, itu menentukan berapa berat hukumannya. Kalau salahnya kepada sesama petani, malah nggak dihukum. Tapi kalau kesalahannya kepada orang yang lebih tinggi, apalagi raja, yang kekuasaannya bersifat absolut, maka dia akan mendapat hukuman yang sangat berat, yaitu bahkan hukuman mati. Ngerti ya? Teori sosial di dalam alam feodal ini. Nah, ini mempengaruhi teologi. Di dalam teologi, Adam berbuat dosa. Berbuat dosanya itu terhadap Allah. Nah, kita sekarang bisa membayangkan kan? Orang biasa yang tidak punya kekuatan apa-apa berdosa kepada raja segala raja. Menurut teori feodal,
Jadinya Adam ini seandainya dihukum mati pun belum bisa memuaskan keadilan Allah yang harus dibayar. Oleh karena itu, manusia tidak mempunyai kemampuan apa-apa karena dia berdosanya kepada raja, segala raja. Sehingga akhirnya yang bisa memuaskan keadilan Allah yang dilanggar Adam ini, yang Adam sendiri tidak mungkin dapat memuaskan karena siapa dia? Yang dapat memuaskan keadilannya Allah yang dilanggar Adam ini, hanya kalau ada sosok yang kedudukannya dan yang hakikatnya sama dengan Allah itu sendiri. Hanya Allah yang dapat memuaskan tuntutan keadilan Allah. Itulah sebabnya akhirnya anak Allah yang adalah Allah itu turun. Turun dihukum mati disalib untuk memuaskan keadilannya Allah ini. Sehingga Allah kemarahannya didamaikan. Sehingga dengan anaknya yang adalah Allah ini disalibkan. Maka keadilannya dipuaskan. Maka menurut hukum pengadilan akhirnya, karena ini sudah dipenuhi, sudah dipuaskan, maka dikatakan, der, kamu tidak bersalah. Nah, sekali der tidak bersalah, ya selama-lamanya tidak bersalah. Jadi, akhirnya kalau Adam itu percaya kepada yang menggantikan dirinya, mati di salib itu, yang telah memuaskan keadilan Allah ini, Adam tidak kena hukuman lagi. Sehingga muncullah, nah karena ini hukumnya hukum pengadilan. Kalau pengadilan sudah menyatakan tidak bersalah, ya tidak bersalah. Makanya akhirnya dikatakan sekali selamat tetap selamat. Itu munculnya dari ini. Dari konsep pengadilan ini, yang ini dimulai awalnya dari Agustinus. Lalu dilanjutkan pada abad pertengahan pada zaman skolastikisme oleh seorang sarjana gereja barat, namanya pemikir gereja barat, namanya Anselmus dari Canterbury di Inggris. Dialah yang mencanangkan ide bahwa Yesus menggantikan Adam itu karena Adam tidak mungkin bisa memuaskan keadilannya Allah ini. Hanya Allah yang memuaskan keadilan Allah. Oleh karena itu, dalam pemikiran barat ini, firman Allah jadi manusia tujuannya apa? Tujuannya hanya untuk bisa menerima hukuman Allah itu. Inkarnasi terjadi sekedar untuk supaya kemarahan Allah bisa dipuaskan. Nah, inilah akibatnya. Akhirnya itu dilanjutkan dalam tradisi gereja barat, baik Katoliknya maupun Protestannya. Sehingga akhirnya dalam teologi skolastika ini, Agustinus yang diperkembangkan oleh sarjana skolastika gereja barat, terutama Thomas Aquinas, itulah menjadi rancang bangun teologi gereja Katolik. Sementara dasar teologi yang sama yang dikembangkan oleh Luther dan Calvin, itulah menjadi rancang bangun dari teologi Protestan. Dan utama, yang paling berpengaruh adalah, yang paling sistematis adalah Calvin. Karena dia seorang lawyer. Berpikirnya secara sistematis. Dan Calvin inilah yang menjadi kakek moyang dari semua teologi Protestan. Ya Injili, ya apa saja. Ya. Menurut Calvin akhirnya, ya karena manusia itu adalah keturunan Adam, sebagaimana Adam tidak mampu untuk menggenapi atau untuk memuaskan keadilan Allah tadi.
Manusia juga begitu. Manusia itu sama sekali tidak mampu berbuat apa-apa untuk memuaskan keadilan Allah. Maka dalam teologi Calvin, akhirnya manusia dinyatakan sebagai bejat total. Total depravity. Completely depraved. Sama sekali bejat, tidak ada kebaikan apa-apa. Itu satu. Karena manusia sama sekali bejat total katanya, maka kalau dia bisa selamat, itu tidak mungkin dari manusia itu. Kalau dia selamat itu pasti harus Allah yang bertindak dengan jalan apa? Dengan jalan Allah yang mentakdirkan menurut kedaulatannya, seseorang itu selamat atau tidak terserah pada semau-mau gue. Aku yang berdaulat kok. Ada orang yang aku selamatkan, yang aku pilih, yang tidak dipilih berarti masuk neraka. Itu. Jadi total depravity. Bejat total. Lalu unconditional election. Allah yang memilih tanpa kondisi apapun. Dan akhirnya kalau orang itu dipilih, yang dipilih siapa? Ya, yang akan diselamatkan siapa? Ya orang yang dipilih tadi. Jadi penebusannya Kristus itu terbatas kepada orang yang telah dipilih tadi. Itu namanya limited atonement. Penebusan yang terbatas. Nah, kalau orang itu sudah dipilih, ditakdir, akan selamat. Ketika dia dipanggil untuk percaya, dia tidak bisa nolak. Jadi dia tidak bisa menolak kasih karunia keselamatan Allah ini. Ya kalau sudah dipilih kok gimana bisa nolak? Maka inilah yang namanya irresistible grace. Kasih karunia yang tidak bisa ditolak. Jadi ada T, total depravity, L, limited atonement, U, unconditional election, I, irresistible grace. Dan kalau orang sudah tidak bisa menolak keselamatan itu, maka dia akan tetap dipelihara untuk selamat. Apapun yang terjadi, dia tetap selamat. Yang akhirnya itu dikatakan sebagai perseverance of the saints. Kebertahanan orang-orang kudus. Sehingga teologianya Calvin ini diringkas dengan nama TULIP. T-U-L-I-P. T itu total depravity, artinya bejat total. U-nya itu unconditional election, artinya pemilihan atau takdir tanpa kondisi, tanpa syarat. L, limited atonement, artinya penebusan yang terbatas. I, itu adalah irresistible grace. Kalau sudah ditakdirkan untuk selamat, ya nggak bisa nolak dia. Dia dipanggil pasti jadi orang beriman. Gitu. Dan yang terakhir, P, perseverance of the saints. Kepertahanan orang-orang kudus. Sehingga apapun yang terjadi, kamu tetap selamat. Makanya muncullah ide, sekali selamat, tetap selamat. Dan akhirnya yang ekstrim, jadi ajaran yang disebut sebagai apa ya?